Oke, selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam dimulai, untuk yang membawa handphone, silakan di silent atau di nonaktifkan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Terima kasih. Kita akan buka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita bersatu teduh. Mazmur nomor 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Pujian nomor 8, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia, angkatlah suaramu bernyanyi bergemar, bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Ya basuh dosaku, Ya bertata tinggi. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tatanya kekalah. Kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan jantung bergemar memuji Dia. Saudara-saudari, kita tetap bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu untuk menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, silakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Kita akan baca semuanya dengan bertanggapan. Kemudian 2 ayat terakhir kita baca bersama-sama. Ayat 6 pasal 6 ayat 18 kita baca bersama-sama. 7 pasal 1 ayat 1 kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai pasal 7 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, jantung kami terbuka lebar-lebar untuk kamu. Dan untuk kamu ada tempat yang luas dalam jantung kami, tetapi bagi kami hanya sempit di dalam jantung kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah jantung kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau gairah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat dalam Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah, Allah hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Sama-sama. Dan aku akan menjadi bapamu, dan aku menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Untuk menanggapi bacaan yang sudah kita bacakan, kita nyanyikan pujian nomor 146, Beritahu Yesus. Pujian nomor 146, Beritahu Yesus. Di jantungmu ada keluh kesah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu penuh rasa duka, segera beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada susah,
Beritahu Yesus, beritahu Yesus, di jantungmu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di jantungmu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di jantungmu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, segera beritahu Yesus. Selanjutnya kita akan melihat ayat hafalan yang terdapat di buletin yang diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Kita akan membacanya sebanyak 3 kali dan kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi kita baca sama-sama. 3, 2, 1. 1 Petrus pasal 1 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi kita baca. 3, 2, 1. 1 Petrus ayat 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Selanjutnya kita akan mendengar warta gereja. Untuk yang bertugas minggu depan dapat mempersiapkan dirinya. Warta gereja yang pertama, seminar gereja akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober mulai dari jam 3 sampai jam 6.30. Untuk saudara-saudari yang ingin ikut seminar ini dapat mendaftarkan dirinya dengan saya. Selanjutnya hari Minggu tanggal 26 Oktober kita akan mengadakan kebaktian HUT gereja kita yang ke-20. Saudara-saudari yang di sini dapat mengajak saudara-saudarinya, keluarganya dan juga teman-temannya untuk dapat menghadiri kebaktian ulang tahun gereja ini. Saya tidak ada melihat yang baru. Kita doakan semoga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru di gereja ini di 4 tempat. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan melakukan persembahan. Untuk kantong persembahan dapat dibawakan oleh Saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan kita akan menyanyikan pujian nomor 326, jadikan aku saluran berkat. Pujian nomor 326, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke
tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat untuk umatnya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya setiap keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau, menjadi korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema pelayanan yang menuruti doktrin pemisah Alkitabiah. Pada hambanya kami persilahkan. Oke, selamat malam saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bisa merenungkan firman Tuhan. Kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan sekali lagi membacakan ayat dari 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14. Namun kita hanya baca bagian A-nya saja sampai titik. 2 Korintus 6 ayat 14. 1, 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sudah sampai sana saja, bagian A saja. Kita bersyukur atas bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada petang hari ini kami kembali lagi dikumpulkan untuk belajar firman-Mu. Tolong kami dalam segala keterbatasan kami mengerti firman-Mu. Kami bisa sama-sama belajar. Dan tolong juga untuk hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini bisa menjelaskan secara sederhana
firman-Mu yang tanpa batas ini. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita nggak ada yang kebetulan, ya kan? Semua sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Kalau kita tahu bahwa akhir bulan ini kita ada seminar gereja, dan seminar gereja ini temanya adalah pemisahan Alkitabiah atau Biblical Separation. Dan ayat kunci dari seminar ini adalah ayat ini. Dari pasal 6 ayat 14 sampai 7 ayat 1. Jadi 2 minggu sebelum seminar kita akan mempelajarinya dulu. Menarik sekali ya. Ini bukan suatu kebetulan. Dan juga bukan suatu kebetulan bahwa hari ini tidak terlalu banyak, sehingga kita bisa kebaktian di bawah, sehingga pendeta Pang bisa ikut. Itu memang suatu rencana Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini yang diberikan kepada saya, temanya pelayanan yang menuruti doktrin pemisahan Alkitabiah. Nah, apa pelajaran hari ini? Kalau kita lihat ayat ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang tidak percaya. Biasanya ayat ini dipakai untuk menjelaskan bahwa kita nih, orang Kristen, gak boleh punya pasangan, baik pacar maupun calon istri, calon suami, yang tidak percaya. Ini biasanya dipakai ini. Jadi tidak boleh ya orang Kristen berhubungan pacaran dengan orang yang tidak percaya, apalagi sampai menikah dengan orang tidak percaya. Ini larangannya. Tapi ternyata ayat ini tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Itu satu bagian dari penjelasan ayat ini. Tapi ternyata ayat ini juga berhubungan dengan partnership. Ketika kamu berbisnis, jangan berbisnis dengan orang tidak percaya. Tapi kita hidup di lingkungan orang tidak percaya. Apa maksudnya? Menjadi partner sejati. Maksudnya kita buka perusahaan bersama misalnya dengan orang tidak percaya. Tentu saja berbisnis bos kita tidak percaya, tentu saja boleh. Tapi ketika kita sadar kita mau berbisnis dengan orang yang tidak percaya, membuat sebuah kesepakatan kontrak dengan orang tidak percaya dan menjalankan perusahaan dengan orang tidak percaya, ini yang dilarang. Kenapa? Nanti kita tak akan pelajari alasannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita tidak boleh beribadah bersama. Bukan orang yang tidak percaya, bahkan segala sesuatu kebaktian atau ibadah yang tidak sesuai firman, kita juga tidak boleh ikut partisipasi. Ini kuncinya. Ini ayat kuncinya, dan ini satu dari 2 ayat kunci. Ada satu ayat kunci lagi di Tesalonika, tapi kita tidak membahas itu. Di sini kita bisa melihat jangan jadi pasangan tidak seimbang. Kenapa saya bilang tidak hanya soal pasangan? Karena di sini diterjemahkan pasangan. Karena kita harus lihat kembali apa yang sebenarnya Rasul Paulus maksud. Kita minggu lalu kita sudah belajar bahwa Rasul Paulus bilang, saya membuka hati saya selebar-lebarnya untuk kamu semua. Hai orang-orang Korintus, saya mau kamu semua membuka hati kamu lebar-lebar untuk saya, supaya kita jadi pasangan yang seimbang. Dalam apa? Dalam pelayanan dengan Tuhan, dalam pengenalan kepada Tuhan, kita harus sama. Tapi permasalahannya, gereja di Korintus tidak seperti itu. Kita sudah belajar dari awal, gereja Korintus ada gereja yang diberkati Tuhan, tapi problematik, banyak sekali masalah. Kita sudah belajar masalah-masalahnya kan? Saya tidak membahas semuanya, tapi permasalahan inti yang ingin dibahas adalah bagaimana orang-orang di Korintus menggabungkan kehidupan mereka yang percaya dengan kehidupan dunia mereka. Bagaimana mereka menyatukan, mencampur adukan seluruh aspek hidup mereka dengan dunia, dengan orang-orang Korintus. Penyembahan mereka gabung, penyembahan dengan memberi makan, penyembahan yang sudah diberikan kepada berhala,
juga bagaimana hubungan mereka suami istri, bagaimana semuanya itu bercampur, terutama bagaimana mereka menyembah Tuhan. Ada banyak sekali berhala-berhala, bait-bait berhala, tapi sedikit gereja, dan gereja di tengah berhala. Itu tidak masalah secara fisik, tapi masalahnya orang-orang di Korintus sudah mencampur semuanya. Makanya ini sebenarnya teguran dan peringatan untuk kita. Kita akan pelajari ini. Pertama, kita harus mengerti dulu kata janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Seperti yang saya bilang, kata ini tidak tepat diartikan dalam bahasa Indonesia. Ini bukan pasangan tidak seimbang. Arti dari kata ini saya bacakan dalam bahasa ininya adalah heterozygotes. Artinya dari dua kata, hetero itu seperti hetero berbeda. Zygos itu dari kata kuk. Nah, apa itu kuk? Nah, sebenarnya kalau mau diartikan dengan baik adalah janganlah kamu menjadi kuk yang tidak seimbang. Bukan pasangan, kuk. Pertanyaannya apa itu kuk? Pasti pernah dengar dong kuk. Apa itu kuk? Ada yang tahu di sini? Apa itu kuk? Nggak ada yang tahu. Ingat gak Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan istirahat kepada kamu, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, sebab kuk yang kupikulkan kepadamu ringan dan enak. Kuk kan sama, kata yang sama, zygos, kuk. Apa maksudnya kuk? Makanya kalau ketika kita tahu maksud ini, baru kita mengerti Rasul Paulus lagi ngapain sih, jelasin apa. Ini bukan soal pasangan, karena biasa orang cuma terbatas soal pasangan, kamu gak boleh nikah dengan orang tidak percaya. Tidak hanya itu, tapi lebih dari itu. Dalam bahasa Inggris itu yoke, ya, yoke, unequally yoke. Oke. Kuk adalah seperti batang kayu yang biasa ditaruh di dua hewan yang berbeda. Saya minta bantuan AI untuk menggambarkan kuk yang tidak seimbang seperti ini. Ini kuk yang ini nih, kayunya nih. Nah, itu kuk namanya. Nah, biasa orang membajak ya. Jadi di sini nih, ini kuk ini nih akan dipakai. Nah, ini contoh yang tidak seimbang. Nah, sebenarnya dasar dari Rasul Paulus jelaskan ini berasal dari Ulangan 22 ayat 10. Coba kita buka Ulangan 22 ayat 10. Ulangan 22 ayat yang 10. Oke, kita baca bersama-sama Ulangan 22 10 1 2 3. Janganlah engkau membajak dengan lebu dan kedelai bersama-sama. Jadi di dalam Taurat Musa dijelaskan bahwa kamu nggak boleh seperti ini nih waktu ngebajak, ya, lembu dan kedelai. Nah, nggak boleh sama-sama, nggak boleh membajak sama-sama seperti ini. Kenapa? Kekuatannya berbeda, cara jalannya berbeda, kecepatannya berbeda. Bukannya bagus, malah merusak. Nanti akan beda sekali kalau kita mengerti penjelasan tentang Tuhan Yesus memberikan istirahat kepada kita. Itu sedikit beda karena sama-sama lembu, tapi satunya anak lembu. Dimana nanti anak lembu itu akan tergantung dengan induknya, sehingga induknya yang jalan, anak lembu cuman ngikut aja. Makanya Tuhan Yesus bilang, kok kamu ikut pikul kuk aku ringan. Kenapa? Karena yang mikul Tuhan Yesus. Nah, tapi ini beda. Konotasinya adalah orang Israel tidak boleh membajak dengan binatang yang berbeda. Dan ini adalah dasar Rasul Paulus bilang,
kamu nggak boleh jadi cook yang tidak seimbang. Kenapa? Karena nanti hasil akhirnya akan rusak. Pasti rusak. Tanaman pasti rusak, bajakannya kamu nggak bagus, karena kecepatannya beda, tujuannya beda, cara bekerjanya beda, istirahatnya berbeda. Tapi lebih dalam lagi, Rasul Paulus bilang, bahaya. Ini bukan soal fisik, tapi soal rohani kamu. Cook ini harus tidak boleh tidak seimbang. Kamu harus seimbang. Kamu mau kecil-kecil, kamu mau besar-besar. Dan disinilah Rasul Paulus kasih alasannya. Ada 5 pertanyaan retorika yang diberikan Rasul Paulus untuk menjelaskan kenapa cook yang tidak seimbang ini nggak pernah bisa nyatu. Dan pertanyaan retorika ini hanya satu jawabannya, tidak. Atau tidak boleh, tidak bisa. Ya, jadi ada 5. Dimulai dari ayat yang ke-14b. Di sini katakan, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Alasan pertama tentang etika, kontras etikanya. Coba lihat. Di sini ada kata apa persamaan, sebenarnya persamaan di sini dari kata koinonia, artinya fellowship, persekutuan. Bisa nggak ada persekutuan antara kebenaran atau keadilan dengan unrighteousness? Dan di sini ada kata bukan kebenaran, keadilan dengan orang tidak adil, bukan. Keadilan dengan orang yang tidak punya hukum. Tidak punya hukum. Artinya gini, contohnya kita berbisnis ya. Orang berbisnis, orang yang tidak mengerti hukum, dia akan melanggar hukum. Cenderung melanggar hukum. Sedangkan kita punya hukum Kristus. Bagaimana kalau kita punya partner atau punya pasangan yang satu tidak punya hukum di dalam hidupnya, satu kita dengan hukum. Coba bayangkan apa yang akan terjadi. Misalnya orang berbisnis, yang satu tidak mau bayar pajak. Saya tidak mau bayar pajak, atau kita bayar pajak, kita tipu-tipu dikit. Sedangkan kita orang Kristen tidak boleh. Kita harus bayar pajak, kita harus jujur. Saya ingat di kantor saya dulu, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Menghindari orang pajak. Pada orang Kristen. Dan itu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu seperti orang tidak punya hukum. Contohnya, berpasangan dengan orang tidak percaya. Sedangkan orang percaya tahu bagaimana harus mempunyai hubungan yang baik sebelum nikah. Tapi orang yang tidak percaya, tidak peduli, tidak punya hukum. Makanya akan menjadi pasangan yang tidak cocok, tidak baik akhirnya. Makanya tidak ada sama sekali hubungan. Yang kedua, bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Terang dan gelap ini membedakan orang Kristen dengan dunia. Dunia ini adalah kegelapan. Sedangkan Tuhan bilang kepada kita, kita orang percaya ada terang dunia. Ketika ada terang, gelap itu hilang. Kita tidak bisa berada di suatu tempat yang benar-benar tidak ada gelap, maksudnya terang sekali, tapi masih ada kegelapan. Secara ini mungkin kita bisa lihat namanya remang-remang, ya kan? Tapi pada dasarnya ketika terang itu ada, sekecil apapun terang itu tetap akan kelihatan terangnya. Kalau orang tidak percaya sama kita harusnya beda loh. Ngomongan kita baik, tidak kasar, halus, pikiran kita bagus, kita berdoa sebelum makan. Sedangkan orang yang dalam kegelapan tidak peduli dengan semua itu, dan akan kelihatan kontrasnya. Gimana kita berpakaian, akan kelihatan kontrasnya. Gimana sopannya, misalnya yang perempuan sopan, karena kenapa? Karena orang Kristen. Yang tidak, seenaknya aja. Ke gereja seperti mau ke mall, gak bagus. Makanya terang dan gelap gak bisa disambungkan. Apalagi kalau sampai orang menikah, terang dan gelap, bagaimana mereka bisa bergabung? Yang tidak menikah aja susah,
misalnya partner bisnis, susah. Dan selanjutnya, apa persamaan antara Kristus dengan Belial? Kristus kita tahu karena orang Kristen ada pengikut Kristus. Belial itu apa? Belial sebenarnya secara harfiah artinya useless, tidak punya harga, tidak berharga, maksudnya tidak berguna. Tidak berguna. Itu Belial. Tapi ini Belial biasa dipakai untuk konotasi apa? Setan. Ya, yang jahat. Terima kasih. Kalau kita lihat tidak ada kesepakatan di sini, dikata concord itu kesepakatan sebenarnya, bukan persamaan, kesepakatan. Nggak pernah ada kesepakatan antara Kristus dan setan. Ada nggak kesepakatan di dalam Alkitab? Nggak ada. Jadi bagaimana kita bisa buat kesepakatan dengan orang, dengan pasangan kita yang tidak percaya, dan kita buat kesepakatan dengan dia. Nggak apa-apa, anak saya tuh bebas, anak kita ya, bebas kamu mau ke gereja atau ke tempat ibadah lain, terserah, bebas. Itu gak usah dipikirkan. Biasa pasangan-pasangan tuh nggak peduli dengan hal itu. Gak usah dipikirkan. Padahal itu penting. Anaknya mau kemana? Terus kita kalau benar-benar peduli misalnya dengan pasangan kita, dan dia tidak percaya, dan kita bilang, saya mencintai kamu, kamu pembohong. Kenapa pembohong? Pasangan kamu masuk neraka, dan kamu masuk surga, dan kamu nggak peduli. Oh, nggak apa-apa, kita berbeda dengan keyakinan. Itu benar-benar cinta yang bohong. Kamu udah tahu dia akan jatuh ke neraka, dan kamu biar nggak apa-apa, agama kita boleh beda, yang penting kita satu dengan cinta. Itu omong kosong. Sama aja itu tidak peduli dengan pasangan kita dong. Kok sama dengan anak-anak kita. Kalau kita bilang sama pasangan kita, nggak apa-apa kita nikah beda agama, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti anak kita bebas memilih. Anak kita mau masuk neraka dan kita bilang bebas memilih. Segila apa sih kita orang tua bilang bebas? Enggak. Makanya dibilang kita ngikut Kristus, setia sama Kristus, nggak mungkin kita setia sama setan. Nggak ada kesepakatan sama sekali. Yang selanjutnya, apa bagian bersama-sama atau jalan yang sama orang percaya dengan orang kafir tidak percaya? Maksudnya orang yang tidak punya iman. Satu orang punya iman, satu tidak punya iman. Bayangkan di situasi sebuah keluarga atau pasangan. Satu, kalau ada masalah, apa yang dicari? Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita berdoa. Tapi pasangan kita tidak beriman, dia tidak perlu doa dan tidak mau doa. Bagaimana kita hadapi masalah hidup bersama-sama? Kita ada masalah keluarga nih. Kita ajak, yuk kita berdoa. Dia tidak mau berdoa. Kenapa? Karena dia tidak punya iman. Dan kita bilang bahwa kita bisa menyelesaikan masalah keluarga kita. Itu sama saja omong kosong. Sama dengan partner bisnis kita. Kok bisa partner bisnis kita bilang, oh perusahaan kita menghadapi masalah ini. Yang tidak punya iman akan cari cara, gimana cara. Oh, bagaimana kok kita cari dukun? Nah, kita cari pelaris. Atau bagaimana kita coba nipu-nipu dikit. Sedangkan kita yang punya iman nggak bisa lakukan itu. Gimana bisa? Nggak mungkin terjadi. Maka dikatakan nggak ada jalan sama-sama. Nggak mungkin. Yang terakhir dan kontras terakhir ini ada hubungannya dengan poin selanjutnya. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Nggak ada. Di sini bukan hanya hubungan, di sini juga kesepakatan, agreement, deal, kontrak. Kenapa? Karena banyak sekali berhala di sekeliling kota Korintus, di mana-mana berhala. Jadi, Rasul Paulus bilang, lihat kamu semua berhala ini ada gak samanya dengan bait Allah? Tidak ada. Sama dengan kita.
Makanya dengan kontras, 5 kontras ini kita bisa lihat bahwa Rasul Paulus mempersiapkan mereka untuk kasih tahu, ingatkan mereka, kamu harus memisahkan diri kamu. Gak bisa sama-sama dengan orang Korintus. Kamu gak bisa jadi cook yang tidak seimbang. Kenapa? Karena ada janji dan panggilan Tuhan. Di ayat selanjutnya dikatakan, karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Saya pernah membahas apa bedanya secara gedung ya, kita ngomongin gedung. Kita memang gereja, oke, kita semua adalah gereja, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Tapi kalau kita ngomongin gedung, apa bedanya bait Allah dengan gereja? Apa bedanya bait Allah dengan gereja? Ada yang tahu? Bait Allah adalah tempat Allah berdiam. Kenapa? Karena ini adalah bagaimana dulu di waktu di padang gurun, Musa disuruh membuat kemah suci, tabernakel. Nah, setelah tabernakel selesai, apa yang terjadi? Ada tiang api di tabernakel itu menandakan apa? Allah ada di dalam sana. Allah berdiam di dalam sana. Walaupun Allah tidak terbatas ruang dan waktu, tapi ini merepresentasikan, menyimbolkan bahwa bait Allah sama dengan tabernakel, sama bahwa Allah berdiam di sana. Makanya zaman dulu sebelum zamannya Salomo berdoa, setiap orang ya akan berdoa menghadap Yerusalem. Kiblat. Kiblat dari mana? Dari orang Yahudi. Bukan agama-agama lain. Dari Yahudi. Kiblat dari mana? Yerusalem. Contohnya waktu Salomo berdoa gini, Tuhan, kalau misalnya nanti kami nih bangsa Israel dibuang ke suatu tempat yang jauh sekali, tidak dekat dengan bait Allah, boleh gak kami berdoa dengan menghadap ke bait Allah? Dan Tuhan bilang, boleh. Dan sejak itulah, makanya Daniel, ingat gak Daniel? Cerita Daniel, dia membuka jendela menghadap bait Allah dan dia berdoa. Kiblatnya kemana? Ke bait Allah. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa bait Allah itu adalah di mana Allah berdiam. Ya. Tapi apa beda dengan gereja? Gereja adalah tempat di mana anak-anak Tuhan berdiam untuk menyembah Tuhan. Kita semua gereja menyembah Tuhan. Makanya tubuh kita disebut gereja atau bait Allah? Bait Allah. Kenapa? Karena Allah diam di dekat kita. Allah tinggal di dalam kita. Maka dibilang kan, Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa? Karena kita adalah bait Allah. Jadi, setiap orang lihat kita harusnya lihat apa? Lihat Allah. Seperti orang Israel lihat ada tiang api di atas kemah suci. Apakah orang lihat kita, hidup kita seperti itu? Ada yang berbeda. Nah, di sini janjinya, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan itu ada janjinya. Karena kita semua bait Allah, maka Allah tinggal bersama kita, diam bersama kita, memerintah hidup kita, dan ini yang membedakan kita dengan dunia. Maka dari itu, firman Tuhan selanjutnya, keluarlah kamu di antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka, dan jangan menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya sederhana gini, kalau kamu mau saya terima, kalau mau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memisahkan diri kita. Disebut dengan
isolasi. Bukan isolasi ya. Kita memisahkan diri, bukan isolasi. Maaf. Isolasi itu benar-benar kita enggak tertutup sekali. Kita tetap harus terbuka, tapi kita harus memisahkan diri. Militan. Kenapa? Karena berbahaya. Kita tahu kan bahwa kalau kita tahu bahwa di luar itu hujan, kita dari awal kita sudah tahu kita nggak akan keluar kalau tidak ada perlu. Untuk apa? Karena biasanya mencegah itu lebih baik daripada kita sakit kan? Daripada kita sakit, mendingan tidak pergi kalau memang tidak ada urusan penting. Nah, kayak contohnya di rumah saya tidak izinkan anak saya bermain dengan tetangga. Protektif banget? Atau mengisolasikan diri? Bukan. Alasannya sederhana sekali alasannya. Alasannya setiap hari anak-anak yang di komplek itu kata-kata yang keluar itu kasar sekali. Saya aja nggak berani nyebut loh. Anak-anak sekecil Joey ngomong kotor. Dan kalau saya tidak memisahkan dia dari mereka, apa yang akan terjadi? Kita tahu ada kepala sekolah di kelas aja di sekolah, ya kan? Di sekolah dengan berbagai macam. Joey aja udah setiap pulang logat Bataknya keluar, ya kan? Kenapa? Karena memang lingkungannya itu. Coba bayangkan kalau misalnya lingkungan dengan kotor semua ngomongannya, gimana bisa omongan bersih keluar? Ini hal yang sederhana ya. Bagaimana dengan hidup kita? Makanya kalau kita bergereja ke gereja yang tidak sesuai firman Tuhan, jangan harap kita bisa murni. Ya, saya kasih tahu, untuk orang yang sudah di gereja karismatik, susah datang ke gereja kita. Susah. Kalau bukan pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena musiknya. Musiknya aja, nggak usah jauh-jauh ya, musiknya aja. Begitu orang masuk ke sana, nggak bisa keluar lagi. Karena ini bukan hanya ini soal pengalaman. Saya punya banyak sekali teman seperti itu. Dulu di gereja kami juga menentang sekali loh. Musik-musik gereja karismatik tidak mau, kami menentang. Kami punya gereja tuh di ruko di Bekasi, ada satu ruko. Nah, seberang tuh gereja karismatik, seberang tuh gereja kami. Dan gereja kami nggak ada musik band segala macam, nggak ada. Dan kami selalu wanti-wanti anak-anak kami bilang nggak boleh ya, kita bahaya nanti begitu masuk. Dan hasil akhirnya apa? Setidaknya 50%. Begitu mereka ikut teman mereka sekali ya, habis setelah itu hilang, pergi dia ke sana. Kenapa? Karena begitu menggoda. Musiknya, kebaktiannya, bahkan firmannya. Kalau bisa dikatakan firman ya, karena kebanyakan stand up komedi, bercanda, kesaksian 70%. Firmannya paling kutip 1-2 ayat, jelaskan sedikit, setelah itu kesaksian. Habis itu ketawa ketiwi. Terhibur. Betul, terhibur. Kenapa? Seperti kita nonton stand up, lucu. Cuman nggak dapat berkat. Rasanya sih dapat berkat, cuman palsu. Jadi makanya dikatakan pisahkan diri, keluar. Kalau kamu udah di dalam, kamu keluar. Tapi kalau kamu masih di luar, pisahkan diri, jaga, hati-hati. Bahkan sama dikatakan jangan menjamah. Artinya sudah nggak boleh dekat sama sekali. Ya, dari yang di luar, yang di dalam suruh keluar. Yang dekat suruh pisahkan diri. Yang dekat sekali jangan sampai menjamah. Ini ada pemisahan Alkitab. Kita akan pelajari ini lebih detail karena ini hanya satu aspek. Nanti di seminar. Seminar akan harusnya lebih detail lagi
tentang pemisahan Alkitab ini. Tapi sederhananya hari ini kita belajar tentang bagaimana Rasul Paulus kasih tahu kita jangan jadi kuk yang tidak seimbang. Kenapa? Karena tujuan kita berbeda dan itu akan berbahaya. Menyangkut bisnis, pasangan kita, dan paling penting adalah ibadah kita. Kalau ibadah kita bercampur dengan ibadah yang lain, mulai campur aja sekali, nggak akan pernah selesai. Dan sebagai kesaksian, bukan kesaksian sih, pengalaman bahwa kebanyakan gereja-gereja yang dulunya fundamental, termasuk gereja saya dulu di GKBJ Bekasi, sangat fundamental, dan saya adalah remaja yang justru memberontak saat itu, yang ingin memasukkan band ke dalam gereja, tapi saya ditentang habis sama majelis gereja. Jadi saya tahu sendiri rasanya bagaimana mereka dan bagaimana gereja mulai down, bagaimana menjadi rusak. Mulai pertama-tama dengan membagi kebaktian menjadi 2 kebaktian, kebaktian bahasa Indonesia dan bahasa Hakka dulu, karena gereja Mandarin juga Hakka dan bahasa Indonesia. Nyanyinya apa? Nyanyinya him. Kebaktian siang jam 9. Kebaktian pagi anak muda semua. Nah, anak muda semua bahasa Indonesia dan nyanyinya apa? Lagu kontemporer. Lagu-lagu yang bukan him. Walaupun mereka waktu itu belum pakai drum, masih pakai gitar, masih pakai piano. Terpisah begini. Pertama-tama ini lebih ramai, ini sepi karena 7 pagi kan. Makin lama banyak apa-apa yang meninggal, pergi, semakin sedikit sampai akhirnya ini hilang. Dan ini jadi kebaktian utamanya dalam bahasa Indonesia dan masuk musik band semuanya sampai saat ini. Dan itu cara bagaimana ketika kita kompromi. Nggak apa-apa, kan gini, yang muda kan suka musik seperti ini, kita kasih, tapi beda. Tapi yang muda lama-lama jadi tua, yang tua mati, hilang dah ini. Dan kalau ini diterapkan di gereja kita, sama akan terjadi. Misalnya contoh. Misalnya ada kebaktian bahasa Indonesia dan Hakka jam 9. Terus ada kebaktian lagi pagi, anak muda jam 7. Lagunya masih pakai piano, tapi udah sedikit berbeda. Lama-lama masukin lagu-lagu yang lain. Nanti lama-lama udah agak generasinya udah makin besar, yang makin muda nih memimpin. Nanti bilang nggak apa-apa sedikit. Pertama gimana tau gak? Ngubah, nggak ada drum, pakai piano yang ada drumnya, tahu kan? Nah, itu dulu loh. Belum pakai drum. Pakai itu. Tapi kan ada drum sebenarnya, pakai. Lama-kelamaan, pelan-pelan beli gitar listrik. Masih pakai ini, belum ada drum ini loh, belum. Karena saya ngikutin, saya dari awal ikuti itu. Lama-kelamaan sampai zamannya saya memang belum ada drum. Sampai saya keluar dari gereja itu, maksudnya saya udah ke Jakarta, belum ada. Tapi sekarang sudah sama, sudah semi karismatik disebutnya. Kenapa? Karena kebaktiannya seperti itu. Walaupun dia tidak bahasa roh, masih belum ada bahasa roh segala macam, nggak ada. Tapi nanti lama kelamaan ada, pelan-pelan. Makanya pisahkan diri, bahaya. Makanya apalagi yang muda. Generasi yang tua mungkin berhasil. Generasi yang sekarang gimana? Kiranya Tuhan tolong kita supaya kita bisa memisahkan diri. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kau yang tolong kami sehingga apapun yang kami pelajari bisa menolong kami supaya kami bisa memisahkan diri kami untuk bisa seperti Engkau dengan menjaga kekudusan kami di dalam setiap aspek kami. Kiranya Engkau
dalam waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dan Kau yang ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu terakhir penutup kita akan bangkit berdiri 150. Yesus obat yang sejati, kita bangkit berdiri. Yesus obat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiapa boleh ku bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah jantungmu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Mari kita berdoa sebagai doa penutup. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebaktian pada sore hari ini, malam hari ini. Kau telah memimpin dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau yang menolong, sehingga apapun yang kami lakukan bisa mengingatkan kami bahwa kami harus terus menyembah Engkau bahkan di rumah kami masing-masing. Kami mohon Kau yang berkenan atas setiap puji dan sembah kami dan pelayanan kami di hadapan-Mu pada malam hari ini. Dan kami ingin juga menyerahkan perjalanan kami pulang, sehingga Engkau yang sampaikan kami di rumah kami dengan selamat, dan berkati kami sepanjang minggu ini. Jadikan kami saksi yang baik untuk nama-Mu kepada siapapun yang kami temui. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami memohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan memberkatimu.
di